Allah selalu ada hadir di setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Tuhan ya. Kehadiran gereja adalah sesuatu yang sangat berguna bagi kita semua ya. Maka sepatutnya ketika kita ke gereja harus penuh dengan rasa syukur dan harus memaknai setiap kebaktian dengan penuh syukur. Kalau kalian juga yang ngambil bagian, latih dulu gitu. Baik itu lagu pujian apa semuanya dilatih dulu supaya memang kita lakukannya untuk melayani Tuhan gitu. Jadi orang lain juga akan dapat berkat daripadanya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan. Bagaimana kabar? Ya baik, kabar semalam ini baik. Ya, aku yakin selain kami berdua di sini, teman-teman di rumah juga diberikan kesehatan yang berlimpah. Nah betul. Nah sebelum kita mulai, saya ingin bertanya. Nah, kebahagiaan pertama apa yang teman-teman dapat ketika menginjakan kaki dalam gereja? Kalau saya, kebahagiaan pertama yang saya dapat ketika menginjakan kaki di gereja itu bisa lihat saudara. Oh ya, dapat berkumpul bersama teman-teman ya? Ya, berkumpul dengan teman-teman, keluarga. Ya, dari itu satu minggu berpisah kita bisa dengan teman-teman, akhirnya kita bisa berkumpul lagi ya kan? Kalau abang gimana? Ya itu, kita dapat berkumpul bersama teman-teman yang udah lama terpisah selama satu minggu, akhirnya kita dapat bersama-sama lagi, beribadah kepada Tuhan. Oh ya. Nah, dari penjelasan teman saya dan juga mungkin teman-teman di rumah, dapat saya simpulkan bahwa setiap orang tentunya memiliki cara sendiri untuk mensyukuri apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidupnya. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, ada banyak orang yang melakukan hal yang sama ketika mereka menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah. Salah satunya Salomo, ya. Dia menunjukkan dengan cara membangun bait Allah. Oh ya. Nah, kalau kita amati di sana, Salomo melakukan itu sebagai rasa syukur kepada Allah. Betul. Dia sangat bijaksana ya, mengambil keputusan dan menyerahkan diri dalam pelayanannya ya. Iya. Nah, ini pelajaran bagi kita untuk lebih dekat dan lebih memilih pelayanan Tuhan dimanapun kita berada. Nah, bagi saya juga ini sebuah pelajaran yang perlu untuk dimiliki bagi kita orang-orang muda saat ini ya. Ya, nah teman-teman, kita tahu bersama bahwa Salomo itu membangun bait suci ya. Nah, menurut teman-teman semua, apa yang membuat bait suci itu dibangun Salomo itu menjadi istimewa? Wah, ini pertanyaan yang menarik nih. Ya kan? Betul sekali. Pertanyaan yang menarik, tapi tunggu dulu. Jangan lupa kita harus perkenalkan diri dulu. Ya, betul sekali. Kan? Halo teman-teman, nama saya Epimanu. Saya Endro Lembang, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Nah, sepanjang triwulan ini, tema besarnya yaitu Raja-Raja dan Nabi-Nabi. Raja-Raja dan Nabi-Nabi ya? Ya, betul sekali. Dan kita sudah masuk di pelajaran ketiga dengan judul Sebuah Rumah untuk Tuhan. Oke, ayat intinya terdapat dalam 2 Tawarik 5 ayat 13. Lalu para peniup nafiri dan penyanyi itu serentak mendengarkan paduan suaranya untuk menyajikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik
sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Setelah dibacakan ayat ini, aku jadi pikir, berarti kalau setiap kali kita menyanyikan lagu-lagu pujian di gereja, maka Tuhan itu sedang hadir, ya kan? Nah, benar sekali KP. Salomo setelah ia selesai membangun Ka'bah Allah, ia bersama seluruh umat yang ada di situ berbahagia dan mereka memberikan pujian bagi Tuhan. Nah, di sana ada sesuatu yang menarik untuk kita lihat di sana ya. Di statementnya, pada saat itu rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan. Nah, ada sebuah kutipan nih yang diambil dari Alfa dan Omega jilid 3 halaman 31, dikatakan di sini bahwa ketika mengangkut ke bait suci tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu, di mana oleh jari Allah sendiri dituliskan perintah-perintah 10 hukum, Salomo mengikuti teladan ayahnya Daud. Setiap 6 langkah ia membuat persembahan korban. Dengan nyanyian dan musik dan dengan ucapan kebesaran, imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat yang maha kudus. Nah, kalau aku lihat di sini, keputusan Salomo itu berkat didikan dari orang tuanya, ya. Apa yang dilakukan oleh ayahnya, ibunya, ia terapkan dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja. Iya ya. Benar sekali, Bung. Nah, dia menyadari itu dan menerapkannya dalam kepemimpinannya. Dan dilihat bersama bahwa saat pujian dilakukan, maka hadirat Tuhan ada di antara mereka. Ini bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Jadi seperti yang dikatakan bahwa Allah selalu ada hadir di setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Tuhan, ya. Kehadiran gereja adalah sesuatu yang sangat berguna bagi kita semua, ya. Jika kita sedang ingin berkomunikasi secara intens dengan Tuhan kita. Iya, benar sekali. Nah, selanjutnya aku ingin membaca beberapa kutipan. Di sini ada seseorang menuliskan seperti ini. Agama saya menghargai kerendahan hati dari roh keunggulan yang tidak terbatas, yang mengungkapkan dirinya dalam sedikit rincian, sehingga kita mampu memandangnya dengan pemikiran kita yang rapuh dan lemah. Ini kutipan dari Albert Einstein, ahli fisika Amerika Serikat, kelahiran Jerman, abad ke-19 dan 20. Dan juga ada dari C.S. Lewis, orang terpelajar dan penulis novel berkebangsaan Inggris pada abad ke-20. Dia mengatakan seperti ini, seorang pun manusia dapat mengurangi kemuliaan Allah dengan menolak untuk menyembahnya. Seperti orang gila tidak dapat memadamkan sinar mentari dengan menuliskan kata kegelapan di dinding ruangannya. Nah, teman-teman tahu nggak sih, di dalam buku Apakah Kamu Tahu disebutkan bahwa membangun bait suci Allah bukanlah usaha yang kecil. Salomo memperkerjakan 30.000 pria Israel bekerja di Lebanon. Dia memiliki 70.000 orang yang bekerja untuk membawa material dan 80.000 orang didedikasikan untuk memotong batu terbaik dari bukit yang terdekat. Dia membutuhkan 3.300 kepala tukang untuk mengawasi pekerjaan. Meskipun Salomo memiliki sangat banyak pekerja, membangun bait suci tetap saja membutuhkan waktu 7 tahun untuk menyelesaikannya. Iya ya. Nah, dari bacaan kita dalam buku Apakah Kamu Tahu, kita lihat bahwa kadang-kadang kehidupan kita, ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, tentu bukan berarti tidak akan ada masalah. Perlu usaha besar untuk tetap bertahan, karena setan akan dengan banyak cara berusaha untuk menarik kita jauh dari Tuhan. Nah, benar sekali. Ya, ketika kita sudah membaca bersama cerita tentang Salomo, begitu hebatnya dia dalam membangun bait Allah itu, ya. Ia menyerahkan segala sesuatu, segala apapun yang dimilikinya, kekuatan yang ia miliki, para pekerja yang begitu banyak untuk menghasilkan bangunan yang indah yang dapat dipersembahkan kepada Allah, ya. Mazmur 28 ayat 8 berkata bahwa
Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Nah, benar sekali. Kalau kita pikirkan rumah Tuhan dalam hal ini yang saat ini kita miliki, yaitu gereja, adalah tempat yang suci. Di sanalah Tuhan ada dan mendengar setiap permintaan kita. Maka sepatutnya ketika kita ke gereja harus penuh dengan rasa syukur dan harus memaknai setiap kebaktian dengan penuh syukur. Nah, betul sekali tuh Kak Epi. Nah, aku mau tanya ini pendapat Kak Epi mengenai apakah pendapatmu yang ada di dalam buku sekolah sahabat kita ya. Apakah pendapatmu yang manakah dari tempat-tempat di bawah ini yang kamu pilih untuk menjadi tempat istimewa kamu untuk bertemu dan berbicara dengan Tuhan? Yang pertama, kamar, di tepi danau, di tepi taman, di sebuah bangku di pusat kota, di hutan, di bait suci gereja kamu. Yang mana Kak Epi? Kalau aku bisa pilih dua nggak? Boleh. Boleh. Oke, kalau aku di kamar, Ya. kalau lagi sendiri-sendiri, lalu tentunya di bait suci di gereja. Kalau kamu di mana? Kalau aku sih lebih prefer ke kamar karena lebih tenang, lebih sendiri gitu. Oh, lebih sendiri. Ya, jadi lebih enak lah bertemu dengan Tuhan saat kita lagi sendiri, lagi tenang-tenangnya gitu sih. Oke, nah kita sudah diskusi bersama, namun sepertinya ada beberapa hal yang perlu untuk kita tanyakan nanti di Pak Pendeta. Jadi mending kita diskusi saja sama Pak Pendeta ya. Ya, betul sekali. Oke teman-teman, kita akan diskusi lagi bersama Pak Pendeta, jadi jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, saat ini kita tidak sendiri lagi karena ada Betul Pak sekali. Pendeta. Salam Pak Pendeta. Salam. Begitu. Sehat-sehat ya semua Sehat. Ya, puji Tuhan Pak Pendeta, sehat. Nah, kita langsung saja ke pertanyaannya ini Pendeta. Kita sudah nggak sabar ya untuk mendengar setiap jawaban dari Pendeta. Kita langsung ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, kalau kita lihat dari ceritanya, apa sih yang membuat bait suci ini dibangun Salomo menjadi sangat begitu istimewa? Iya, kita tahu bahwa kenapa istimewa dengan pekerja yang banyak ya. Tadi kan sudah kasih tahu 30, 70, 1.100 ya, 30.000 ya, 70.000, 100. Itu kan begitu banyak pekerjanya dengan makan waktu juga yang cukup banyak. Ya, waktunya itu sampai 7 tahun. Tentu satu hal yang istimewa karena pada saat itu kan segala persiapan itu sudah jauh-jauh hari padahal ya. Harusnya kan sudah jauh hari disiapkan oleh ayahnya Daud. Sebenarnya tinggal bangun aja kan. Tetapi dia ingin satu hal yang memang berbeda dengan segala sesuatunya. Ini belum pernah dibangun sebelumnya ya. Jadi bukannya sudah ada gambaran, sudah ada patokan, kemudian tinggal ini kan tidak demikian ya. Jadi segala sesuatunya sudah disiapkan sehingga pada waktu selesai pun ya, bacaan kita di sekilas cahaya itu memberikan pada kita bahwa setiap langkah loh katanya ya, setiap langkah katakan Salomo mengikuti perintah ayahnya, setiap 6 langkah membuat persembahan kurban. Iya. Bayangkan 6 langkah stop persembahan kurban dulu. Jadi ada satu upacara yang memang sakral, memang begitu mereka persiapkan dengan baik. Dan Salomo kita tahu seorang yang bijak ya, pelajaran kita sebelumnya, dan mempersiapkan itu dengan baik sehingga istimewa lah, benar-benar istimewa dengan segala sesuatunya yang dia sudah siapkan itu, dan membawa satu berkat bagi semua orang bahwa ini loh Allah kita ini yang memimpin kita selama ini. Dan tadi mungkin sudah baca pada waktu itu juga awan tuh turun kan katakan ya bahwa kehadiran Allah itu ada pada saat itu. Pada saat itu ya, benar ya. Nah, selanjutnya Pak Pendeta saya juga ingin bertanya, kalau kita baca juga di sana dikatakan bahwa Salomo menarik hadirat Allah untuk masuk dalam dirinya. Nah, untuk kita saat ini, apalagi kami orang-orang muda, bagaimana untuk dapat kami orang-orang muda menarik hadirat Allah untuk bisa masuk dalam kehidupan kami? Iya, yang pertama tentunya kita mengenal siapa Allah kita sebenarnya.
kita rasakan siapa Allah kita sebenarnya. Salomo kan sudah diajar nih ya, dari kecil oleh ayahnya bagaimana Allah yang disembah oleh ayahnya, bagaimana Allah menuntun ayahnya. Jadi dia sudah merasa yakin dengan hal itu, sehingga dia punya hubungan yang erat juga dengan Tuhan. Dan pada waktu pelajaran kita ini mengenai Ka'bah akan dibangun, maka dia sudah mempersiapkan dirinya dengan baik. Dia tahu siapa Allah yang dia sembah, dia tahu kedahsyatan Allah, kemahahebatan Allah dalam memimpin bangsa Israel, memimpin ayahnya dalam segala sesuatunya. Maka dia rasakan bahwa ya ini memang Allah ini yang memang dahsyat itu. Jadi kalau kita ingin tahu dalam kehidupan kita, rasakan bahwa Tuhan memang memimpin kita. Seringkali kan kita ya Tuhan pimpin, kemudian lupa lagi. Ya seringkali kita ya Tuhan mimpin kita, kemudian kita rasa oh ini karena kesanggupan saya, ini karena kekuatan saya, dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa itu sebenarnya Tuhan yang menuntun, dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Jadi mari rasakan kehadiran Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi kan ada pertanyaan di mana kita rasakan, ada di kamar, bisa saja orang ada di gereja. Merasakan ya. Ada orang yang saya tahu di gereja selalu datang ke gereja lebih cepat karena dia bisa berdoa duluan, dia bisa meditasi duluan, dia bisa merasakan kehadiran Tuhan ya, di gereja. Di gereja ya. Ada juga saya waktu kuliah ada teman yang paling senang itu kalau sudah selesai hari Sabat ya. Hari Sabat siang itu kan biasanya orang jalan-jalan kemana ya. Kalau ini dia akan pergi ke danau, ke curug itu, ke air terjun, kemudian dia sana dia baca Alkitabnya, kemudian dia merenungkan akan firman Tuhan. Tempat yang memang boleh menjadi tempat yang dipegang, dirasakan bahwa ini loh Tuhan itu. Jadi kalau kita tahu siapa Tuhan kita, maka kita akan dapatkan hasilnya siapa Tuhan yang kita sembah itu. Nah, pendeta, tadi juga dikatakan bahwa ketika Salomo membangun bait suci, setiap 6 langkah dia berhenti untuk mempersembahkan korban. Nah, di sini apa sih tujuan dari tindakan yang dilakukannya ini? Apa yang dia coba mau sampaikan kepada Tuhan begitu? Iya, dia mau lihat bahwa ini jalannya benar nih, ya. Dia ingin melihat bahwa ini loh yang kita lakukan ini pada waktu ini benar nggak? Ya, kita bersyukur pada Tuhan sudah selesai, kemudian ingin menyerahkan. Itu kan bentuk pengudusan diri, bentuk bahwa ya kami ini nggak ada apa-apanya, kami bersyukur pada Tuhan dengan satunya. Jadi bukan rasa bangga oleh sebab bangunan saja, bukan rasa bangga oleh, kan seringkali kita kalau masuk, wah ini gerejanya bagus sekali ya, betul. Bangunannya kita lihat tanpa kehadiran Tuhannya. Tapi ada juga orang kata, wah ini bangunan seperti ini tanpa doa juga Tuhan sudah hadir di sini. Ada seperti itu. Jadi bagaimana kita melihatnya? Salomo membuat hal demikian supaya dia rasakan bahwa kami mau menguduskan diri, kami mau menyucikan, mempersembahkan Ka'bah ini, bait suci ini supaya Tuhan hadir di sana, supaya Tuhan ada di sana gitu. Jadi memang dia persiapkan itu dengan baik, yang memberikan kepadanya bahwa ini loh, kami sudah siap semuanya, kami ingin menguduskan diri kami. Kalau ada langkah-langkah yang salah sebelumnya, ya ini akan diperbaiki berikut ini. Jadi dia memperlihatkan kepada orang banyak, kepada siapapun juga kepada Allah, bahwa Allah yang menuntun perjalanan kita selama ini. Oh, nah Pak Pendeta, berikutnya Pak Pendeta, ini ada untuk saat ini banyak yang sering mengatakan kepada kami orang-orang muda, ingat tubuhmu itu adalah Ka'bah Allah. Nah sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan itu Pak Pendeta? Iya, Ka'bah Allah dalam pertanyaan mengenai tubuh, maka tubuh kita ini kan disebutkan dengan Ka'bah Allah oleh Rasul Paulus juga. Tanda kan kita harus jaga, sama kita menjaga Ka'bah kesucian. Kenapa disebutkan bait suci? Karena suci kan? Suci, ya. Karena suci, Allah hadir di sana, Allah ada di sana. Maka kita harus jaga itu kesucian. Ya, kesucian itu bukan hanya ya mau sembarangan dan lain sebagainya, ya mau masuk apapun boleh dan lain sebagainya, tidak demikian. Itu kan harus memang dijaga, ya, dijaga kesuciannya, agar dengan demikian apapun yang dilakukan di dalam itu memang
satu hal yang hikmat, satu hal yang memang kita berhubungan dengan Tuhan ya. Kita mungkin kalau bertemu dengan pejabat lah ya, apalagi presiden misalnya kan, kita kan wah jauh hari sudah kalau dibilang ya sudah siapkan semuanya ya. Siapkan semuanya, pokoknya udah siap lah, baik pakaian ya, pakai baju apa dan lain sebagainya. Kalau ada dress code-nya ditentukan batik, mungkin kita udah cari batik yang terbaik dan lain sebagainya. Dan pada waktu kita mau menghadap juga kita mungkin udah keringetan, udah dingin nih, keringat dingin dan lain sebagainya. Pada waktu bertemu kita rasa senang sekali, apalagi dengan Tuhan kita. Dengan Tuhan kita. Jadi kita bertemu dengan Tuhan itu dengan satu kesukaan, kegembiraan pada waktu kita masuk ke bait suci. Itu nikahnya. Itu digambarkan juga dengan tubuh kita. Jadi kita harus jaga tubuh kita ini bahwa Tuhan memang hadir, kita jaga dengan kesuciannya, jaga makanan kita, jaga minuman kita, jaga semuanya lah ya, supaya memang kita rasakan memang Tuhan hadir. Ya, harus jaga tubuh kita ini dengan baik sehingga kita tetap bisa memuji, memuliakan nama Tuhan dalam semua aktivitas kita. Ada kan orang ya nggak peduli lah, makan apa saja makan aja ya. Yang penting betul. sehat gitu. Yang penting sehat, nggak begitu juga kan. Itu juga yang sering kami alami di teman-teman kami orang-orang muda. Iya, jadi pilih memang ini Ka'bah Roh Suci atau Ka'bah Tuhan ada di tubuh saya harus masukkan makanan, minuman yang memang menyehatkan. Itu gambaran yang diberikan. Nah, kan kita menjaga diri kita kan, Pendeta? Iya. Artinya kita menguduskan diri kita. Nah, maksud dari menguduskan diri ini apa, Pendeta? Iya. Menguduskan itu kan mengasingkan ya. Kudus itu kan memang dipisahkan. Diasingkan. Jadi kalau memang menguduskan, ya kita menguduskan, memisahkan diri kita. Misalnya kita dengan teman-teman kita lah ya, lagi enak, kemudian wah ini nggak apa-apa kok ya, dikasih sesuatu yang tidak baik bagi tubuh kita ya, entah rokok, entah lain-lain, entah makanan dan lain sebagainya, yang kita tahu ini nggak bagus nih sebenarnya ya. Ini nggak sehat untuk saya. Jangan juga ya, daripada gini nanti pertemanan jadi nggak baik ya, saya ikut makan, ikut minum, ikut melakukan hal, jangan begitu gitu. Jadi menguduskan diri memang kita walaupun depan orang banyak dan lain sebagainya ya kita bilang ya tidak, terima kasih, saya milih yang ini saja ya. Pengalaman saya juga seperti itu, baik pada siapapun, entah makan dimanapun ya, kalau saya yang bisa pesan makanan, saya akan pesan makanan yang sehat untuk tubuh. Yang lain mungkin pesan mereka rasa, tapi kita bisa kasih tahu yang sehat untuk tubuh kita ini loh makanannya. Jadi menguduskan diri itu memang kita memisahkan diri kita dengan memilih makanan, minuman, ya dan segala sesuatunya dengan baik untuk menjaga tubuh kita dengan baik. Oke Pak Pendeta, ini sudah sangat baik bagi kami Pak Pendeta, orang-orang muda, untuk kami bisa mengetahui akan hal-hal seperti ini. Nah berikutnya Pak Pendeta, selain tubuh kita adalah Ka'bah, saat ini Ka'bah itu juga disebut dengan gereja, yang setiap kali kita ke gereja. Nah, bagaimana kita dapat memberikan yang terbaik di setiap kebaktian? Iya, yang terbaik dalam setiap kebaktian, sebagaimana Salomo menguduskan diri sebelum menyerahkan ataupun mentakbiskan bait suci itu. Ya. Kita juga harus mempersiapkan diri. Itu mereka harus siapkan, kuduskan diri kalian dan sebagainya. Jadi sebelum masuk ke Ka'bah kita memang sudah menyiapkan diri kita. Ya, sebelum diri kita untuk memang ya saya mau bertemu dengan Tuhan dan nikmati memang bertemu dengan Tuhan gitu loh. Jangan nikmati begitu masuk, suaranya palsu nih orangnya. Gitu. Ya. Kalau kalian juga yang ngambil bagian, latih dulu gitu. Baik itu lagu pujian apa semuanya dilatih dulu supaya memang kita lakukannya untuk melayani Tuhan gitu ya. Jadi orang lain juga akan dapat berkat daripadanya. Jadi dalam segala sesuatu, jangan juga datang, si Anu kenapa pakaian ini ya? Si ini kenapa begini ya? Jadi lihat kiri kanan atau lihat pengkhotbah, lihat lainnya. Jadi ada penilaian tersendiri. Jangan juga begitu. Kita rasakan memang saya masuk, saya mendengarkan firman Tuhan, saya memuji Tuhan, saya ingin mempersembahkan tubuh saya sebagai persembahan yang kudus pada saat saya berbakti. Maka kita akan dapatkan hasil yang nikmat ya. Menikmati kebaktian itu memang menyenangkan bagi kita
karena kita bertemu dengan Tuhan, bukan bertemu dengan yang lain-lain gitu. Oh, wah ini diskusinya semakin bagus ini Pak Pendeta. Tapi tidak terasa ini kita harus mengakhiri diskusi kita. Maka dari ini Pak Pendeta, saya ingin untuk Pak Pendeta boleh memberikan kesimpulan dan juga mendoakan kami orang-orang muda dan juga teman-teman kami yang ada di rumah. Baik, kesimpulan pelajaran kita, pelajaran yang ketiga dari triwulan pertama tahun ini adalah Salomo mempersiapkan sebuah rumah untuk Tuhan. Dan sebelum itu dia serahkan kepada Tuhan, dia mempersiapkan dirinya, mempersiapkan seluruh umat, mempersiapkan imam-imam dengan persiapan yang jauh lebih sempurna lainnya. Kita diingatkan bahwa bait suci Allah, pada waktu kita datang untuk menyembah Allah, maka sembahlah Allah dengan kekudusan kita, dengan penyucian diri kita, agar pada waktu kita keluar dari bait suci, kita memang merasakan satu nikmatnya, satu hal yang baru dalam kehidupan kita, bahwa kita sudah bertemu dengan Tuhan dan kita sudah disucikan oleh Tuhan. Biarlah pelajaran ini sebuah rumah untuk Tuhan, menjadi satu berkat bagi kita pada waktu kita beribadah, datang ke gereja. Baik, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran pada saat ini. Kami terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan bagi kami untuk kami boleh menguduskan diri kami dalam ibadah-ibadah kami agar boleh menjadi berkat bagi kami serta pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang muda dimanapun mereka berada, Tuhan bersama-sama dengan mereka, memberkati mereka, dan menuntun kehidupan mereka dalam pendidikan dan segala sesuatu yang mereka lakukan. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Oke, itulah pembahasan pelajaran Korintus kita sepanjang satu pekan ini bersama dengan sahabat-sahabat dan kami di studio juga Pendeta Beni Tambunan sudah berakhir. Terima kasih Pak Pendeta sudah memberikan banyak penjelasan kepada kami. Nah, semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab dan halaman ke halaman dan lihatlah sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis untuk kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel Indonesia yang selalu setia dan mempelajari akan firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.